Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai uninformed search strategies. Nah, kemarin kan uninformed search algorithm, sekarang strateginya. Nah, jadi bisa pilih nanti, ya mungkin ada yang lain ya, tapi ini contohnya yang pertama adalah DFS dan juga BFS. Kalau DFS itu depth first search, kemudian kalau misalkan BFS itu breadth first search. Nah, contoh aja deh, kalau misalkan BFS, kita coba ini dulu, kita gambar grafiknya ya. Ada seperti ini. Nah, jadi ini root node ya, karena dia paling awal. Nah, ini child node-nya. Child node, nah ini kalau yang udah mentok banget berarti ini leaf node. Ya dia child node juga, tapi dia leaf node. Oke, gitu. Nah, jadi kalau pakai BFS, nah teman-teman bisa masuk ke sini dulu, lalu rutenya ke sini, lalu nggak ke bawah, tapi menyamping. Lalu di sini, di sini, di sini, di sini. Itu kalau pakai BFS kayak gitu. Kalau misalkan pakai DFS, sama ya, misalkan menjadi 2, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya bisa jadi 3 juga, percabangannya bebas. Nah, dia di sini dulu. Setelah turun ke sini, dia nggak ke kanan, tapi ke childnya lagi. Nah, baru ke sini. Tapi misalkan di sini dia punya child lagi ya. Ya dia akan ke sini dulu, dia nggak akan ke sini. Kayak gitu, tapi ke bawah sampai leaf node-nya dulu. Baru setelah selesai nanti ke sini, ke sini, lalu sini, baru ke sini. Gitu. Ya seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita pakai contoh yang tadi ya, rute dari kota, kita ke bawah aja. Dari rute kota S, bisa ke A, bisa ke C. Ini A-nya jelek sekali. Kemudian dari A bisa ke B, bisa ke C juga, bisa ke D di sini. Kemudian ke G. Ini ada 3, 4, ini 4. Ini itu 7 kilo, misalkan ini 5 kilo, 2 kilo, 4 kilometer, 2 kilometer. Nah, kalau kita pakai BFS, kita bikin ini aja ya, biar seperti grafik. Jadi kita kayak gini. Ada C, ini ada A. Kemudian di sini ada B. Nah, ini A juga bisa ke B ya. Atau kita taruh sana aja. Dekatnya A aja. Ada B, tapi dia bisa ke sini. Dia ada ke D. Kemudian ini juga bisa kayak gini ya. Kemudian dari dari B dia bisa ke G. Nah, kalau BFS berarti kita pertama kan S dulu. Ya kan? Baru menuju ke ini jaraknya ada 3, 4. C ke D itu berapa? 2. C ke B 7. C ke A. A ke B. C ke A juga ada ya. Ini 4. A ke B itu 5. D ke B 4. B ini 2. Berarti kan si S ini lebih milih ini ya. Lebih milih ke A karena dia 3. Jadi S ke A gitu kan. Lalu yang step kedua itu S ke C, karena kan sebelahnya ya, pakai BFS itu kan sebelahnya dulu sebelum explore ke bawah. Lalu setelah itu dari A ke B, ini ya bisa ke B gitu. Kemudian berarti nggak bisa langsung B nih, bukan S ke B. S ke A lalu ke B. Kemudian karena ini A udah mentok, nggak ada punya child lagi, nah berarti C ke D. Ya C ke B bisa, tapi tadi kan udah ke B nih, jadi nggak ke B lagi, berarti ke D. S C ke D. Kemudian yang ke 1 ke 3, kok 3-nya 2 kali, ini harusnya kayak gini. Ini berarti 5 ya. Bentar. Nah, berarti ini yang belum G ya, berarti S A B G. Nah, jadi gampang ya.
hasil akhirnya ini. Karena kita akan mencapai goal state-nya di G. Begitu. Nah, kalau pakai DFS, berarti kita nggak menyamping gitu, bukan S, A, lalu ke C, lalu ke B, ke D, lalu ke G, bukan gitu ya, tapi ke bawah dia. Misalkan kita recreate pohonnya, ini C, ini A, ini ada D, ini ada B, ini terhubung kayak tadi, kemudian ini G. Ini jaraknya 3, 4, 4, 7, 2, 4, 5, 2. Nah, berarti yang pertama itu pakai angka ini aja ya, jangan Romawi, nanti saya bingung lama-lama. Langkah ke 1 berarti kan dia ada di state S. Dia bisa ke A, karena dia lebih kecil ya. Oh, kita pakai biru aja. Nah, ke A berarti. Berarti S ke A. Nah, kemudian langkah kedua ini, karena dia ke child node, jadi nggak menyamping, berarti dia bisa ke B kan pasti. Oh, tapi B sama C kecilan ini ya, 4 ya, berarti dia ke C. SA ke C. Nah, udah sampai C, berarti dia bisa ke D, dan juga bisa ke B. Tapi B itu 7 dibanding 2, lebih kecil ke sini, berarti ini D. Gitu. Ya, ke child node-nya dia ya. Jadi child node-nya si C memang D sama B. Tapi kalau dibandingkan B sama D, cost-nya lebih kecil yang ke D, karena dia cuma 2. Jadi SAC D. Nah, dia nggak punya pilihan, dia harus ke B, nggak punya child node dia, soalnya, jadi dia ke samping. Berarti ke B. Nah, B juga nggak punya pilihan, dan beruntungnya ini adalah child node sekaligus goal. Jadi, sorry jangan di sini. Oke. Jadi, S, A, C, D, B, G. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, memang hasil akhirnya beda ya, antara BFS dan DFS. Dan untuk yang soal kali ini, lebih efektif yang pakai si BFS. Karena dia total jaraknya cuma 3, 5, ya kan? 2. Total sama dengan 10 km. Sedangkan ini, S ke A itu 3, A ke C itu 4, C ke D 2, D ke B 4, ini 2. Berarti berapa nih? 8, 10, 12, 15 ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah dimaafkan lah ya. Ya seperti itu. Jadi itu adalah BFS dan TFS. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.